Selamat pagi jemaat yang saya kasihi, kita akan langsung melanjutkan pelajaran kita. Di awal sedikit review ya secara cepat poin-poin pokok dari pelajaran yang sudah kita lewati. Yang pertama ini pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Sekali lagi ada dua hal yang selalu saya tekankan dalam pengajaran firman yang sistematis, yaitu semua berawal dari Allah dan berakhir di dalam Allah ya. Jadi pada mulanya hanya ada Allah dan pada akhirnya hanya ada Allah. Orang-orang yang ada di dalam Allah lah yang akan dijamin eksistensinya dalam kekekalan. Karena itu ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar teologi yang benar, kesadaran akan itu yang akan tertanam, bertumbuh dalam hidup kita sehingga membuat hidup kita semakin menyembah Dia, jatuh tersungkur di hadapan Allah, menyadari sepenuhnya siapa saya, siapa Allah Sang Maha Pencipta. Ya. Dalam segala hal yang kita pelajari membuat kita bertambah pengetahuan akan firman, akan kebenaran, membuat kita semakin mengerti secara benar akan segala hal, dan pada akhirnya kita semakin mengenal siapa pribadi Allah sebagai satu realitas dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sedang membahas tentang gereja mistik ya. Mystery religion atau agama yang bersifat rahasia ya, tersembunyi yang menyusup ke dalam gereja. Segala sesuatu yang sudah Allah bukakan lewat karya salib Kristus itu sebenarnya bagian dari gereja, tetapi pengaruh mistik ini yang suka akan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia menyusup ke dalam gereja. Di sini saya cantumkan 3 ayat review Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, peristiwa Menara Babel ya. Peristiwa pertama di mana manusia di bawah pimpinan Nimrod, ingat ya, melakukan pemberontakan secara terbuka kepada Allah. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 32 ini berbicara tentang kerajaan Israel ya di bawah Raja Ahab menyembah Baal, mendirikan mezbah pemujaan kepada Baal atas pengaruh dari istrinya Isabel. Nanti Isabel akan muncul lagi dalam Wahyu pasal 2 ayat 20. Tadi Babel muncul lagi nanti di Wahyu 14 ayat 8 dihancurkan. Tapi di Wahyu 2 ayat 20 nanti roh Isabel muncul lagi. Dan diakhiri di Wahyu 17 ayat 1 sampai 5 ini false religion atau agama-agama palsu yang akan dijadikan kendaraan oleh antikris untuk menguasai dunia ya, politik, militer, ekonomi, semua akan dikuasai lewat satu agama di bawah antikris. Iblis lewat mistik dari perjalanan sejarah umat Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama berusaha menyesatkan umat Tuhan. Berikutnya, kalau kita berbicara mistik, agama misteri, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut kebatinan, maka tidak bisa lepas bagian darinya adalah meditasi secara mistik, yaitu mengosongkan pikiran. Ini yang kita sebut dalam pelajaran lalu sebagai ekstrim kiri dalam kaitan manusia dengan nalar ya. Nalar dikesampingkan, nalar diabaikan, katanya harus mengosongkan pikiran, katanya iman tidak boleh pakai nalar. Itu ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan apa? Masih ingat jemaat? Ekstrim kanan apa? Kebalikan dari mistik ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri mengosongkan pikiran, nalar diabaikan, tidak digunakan. Kalau ekstrim kanan, nalar logika justru didewakan ya, itu liberalisme. Itu ekstrim kanan. Jadi Kristen yang benar di tengah-tengah. Nalar logika kita pakai tapi untuk menggali kebenaran firman. Artinya ditundukkan kepada Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus, masuk ke dalam seluruh kebenaran firman. Itu kita ya. Lalu terakhir minggu lalu kita sudah memisahkan antara Kristen yang benar, yang objektif ya, ketika apa yang musterion dibukakan menjadi apokalipsis ya, diwahyukan lewat karya salib Kristus, rencana Allah yang diungkapkan sejak zaman Perjanjian Lama. Lalu sekarang gereja Tuhan hidup dalam pengajaran firman dengan segala implikasinya. Ini berbuat baik ya, perbuatan baik
yang senantiasa dibicarakan oleh Alkitab adalah ini ya. Memberitakan kebenaran firman lewat dialegomai dan peito, lalu setia, tekun hidup dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, lalu hidup menguji segala sesuatu. Nah, kalau berbicara tentang perbuatan baik secara sosial, secara lahiriah, itu buah yang akan dihasilkan dari kegiatan ini ya. Pasti. Jadi perbuatan baik manusia secara sosial terhadap sesama itu kalau muncul di sini adalah buah dari iman yang benar ya. Lalu sebelah kanan sebaliknya adalah Kristen mistik yang subjektif ya. Kita sudah bahas sedikit minggu lalu, nanti kata-kata ini ya, mistik, gaib, kebatinan, okultisme, esoterik, ini akan kita bahas lebih lanjut termasuk dalam hal leadership. Ada kultisme, ada narsisisme ya. Ini iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Allah, rasul Kristus ya. Disinilah penyusupan isme-isme lain terjadi. Oke, lanjut. Tentang selengkap senjata Allah ya, karena subjektif kebenaran Alkitab ditolak, diabaikan, maka orang-orang walaupun mengaku Kristen, walaupun mengaku gereja, menamai mereka gereja, tetapi jauh dari kebenaran dalam Alkitab, mereka tidak memiliki selengkap senjata Allah ya. Yang perintah Tuhan sendiri dalam Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam kita melawan bukan darah dan daging, tetapi iblis ya, tipu daya iblis ya, supaya kita dapat memenangkan pertempuran baik dalam bertahan apalagi dalam menyerang ya. Kita sudah lihat contohnya jemaat di Efesus ya, yang mampu menelanjangi, membongkar kedok dari pendusta ya, yang mengaku rasul ya. Tujuan akhirnya supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini Kristen yang benar, yang sebelah kiri ya, yang objektif, yang semua berdasarkan standar yang jelas, yang pasti, yaitu Alkitab. Lalu kita dilengkapi oleh Allah, oleh Roh Kudus, selengkap senjata Allah supaya bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis ya, bertahan bahkan menyerang lewat pedang roh yaitu firman. Itu ya. Tapi yang di sebelah kanan, gereja yang sudah mistik karena mengabaikan firman, mereka tidak punya ini, maka isme-isme dari dunia mudah sekali masuk. Apalagi kan pemberitaan isme-isme dunia ini sekarang dari mimbar gereja, dari dalam gereja. Tanpa itu pun sebenarnya setiap manusia dihadapkan kepada serangan-serangan iblis berupa tipu muslihat. Lewat berbagai isme. Kita lihat itu dalam kehidupan sehari-hari, lewat tontonan yang kita konsumsi, bacaan yang kita konsumsi, segala hal yang kita konsumsi ya. Ada teladan-teladan buruk dari para selebritis yang beritanya kita konsumsi setiap hari. Waduh, itu isme-isme dunia menyerang kita. Iblis melancarkan panah apinya ya. Tanpa selengkap senjata Allah itu masuk ya, bahkan ke dalam gereja. Itu. Berikutnya, ini saya kasih gambaran seperti ini ya. Orang Kristen yang benar hidup dalam kekristenan yang benar, yang objektif. Saya bacakan ya. Suka dan cinta firman. Ini Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119 sudah saya pernah berikan pelajarannya. Silahkan buka lagi catatan bahwa ada orang-orang yang dinyatakan Alkitab suka kepada Taurat Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi ya. Itu salah satu ayat yang menghajar saya waktu saya belum bertobat benar-benar. Saya berpikir ini Alkitab menceritakan tentang sekelompok orang yang menyukai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Demikian ya, lalu saya termasuk kepada siapa? Sedang berbicara tentang kelompok orang yang mana? Mazmur pasal 1 itu. Ya. Apakah Alkitab sedang mereka-reka mengarang-arang akan adanya satu kelompok orang yang begitu cinta kepada firman sehingga merenungkannya siang dan malam? Oh tidak ya. Itu dihasilkan orang-orang yang suka dan cinta firman ini lewat kelahiran kembali ya. Diubahkan hati
diubahkan roh, diberikan roh yang baru, hati yang baru, yang taat kepada firman, yang cinta kepada firman, lalu Roh Kudus diberi hidup di dalam orang itu. Makanya kalau kita melihat orang mengaku Kristen tapi tidak menyukai firman, radar itu harus nyala langsung ya. Apalagi dalam posisi sebagai gembala gitu kan, pemimpin rohani. Sebenarnya ini salah satu tanda yang bisa kita deteksi ya, apakah iman Kristennya benar atau tidak. Oke, lanjut. Membaca, meneliti dan merenungkan firman Tuhan ya, atau belajar secara sehat dan sistematis. Ayat pokoknya sudah kita hafal bersama, saya yakin 2 Petrus 1 ayat 20-21, 2 Timotius 3, 16-17, Kisah Rasul 20 ayat 27, sehingga mengalami perubahan oleh pembaharuan budi, Roma 12 ayat 2, semakin tidak serupa dengan dunia, semakin serupa dengan Kristus, Roma pasal 8 ya. Hidup dalam relasi pribadi dengan Allah, Yohanes 17 ayat 1-3, doa Yesus kepada Bapa ya. Inilah hidup yang kekal, ketika mereka mengenal Bapa, mengenal Yesus yang Bapa utus ya. Jadi dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis itu terjadi relasi ya. Karena kita mengejar pengenalan akan Allah kita, mengejar pengenalan akan Kristus, itulah hidup yang kekal. Jadi kalau orang Kristen mengklaim kepadanya sudah diberikan hidup yang kekal nanti dalam kekekalan, tapi dia tidak ada dalam usaha mengejar pengenalan akan Allah, itu bohong ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu ketika mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang Engkau utus, gitu ya. Yohanes 17 ayat 1-3. Untuk mengejar pengenalan akan Dia yang dengan pengenalan akan Allah itu, hidup saleh di hadapannya dan mendapat curahan damai sejahtera. 2 Petrus 1 ayat 1-4. Jadi lewat pengenalan akan Allah, damai sejahtera Allah dicurahkan dalam hidup umatnya. Lewat pengenalan akan Allah, jemaat atau umat Allah bisa hidup saleh, bahkan terhindar dari hawa nafsu duniawi ya. Mendapat satu rahasia dalam 2 Petrus 1 ini, satu rahasia yang luar biasa penting adalah ketika kita dilahirkan kembali menjadi orang-orang yang suka dan cinta firman, tapi terhindar dari hawa nafsu duniawi, ya, semakin tidak serupa dunia, semakin serupa Kristus karena kita diberi ambil bagian dalam kodrat ilahi, ya. Itu bisa dibaca di 2 Petrus 1 ini. Lalu saya kasih gambaran seperti ini. Jadi ketika orang tekun dalam pengajaran firman, ini bukti Roh Kudus ada dalam hidup orang itu ya. Jadi ini Roh Kudus secara objektif menurut firman. Silahkan jemaat baca dulu Roma pasal 8, nanti kita akan masuk pelajarannya. Roh Kudus menurut Alkitab itu seperti apa ya? Bukan mistik ya, bukan guling-guling di lantai, bukan tertawa-tertawa seperti orang. Aduh, saya nggak tega menyebutkannya. Bukan yang seperti itu atau berbahasa roh palsu. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dikirim Allah secara khusus untuk memimpin umatnya masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah yang sudah selesai dituliskan. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Nah, orang-orang yang dalam kelompok sebelah kiri atau ini kelompok pertama menempatkan firman dalam otoritas tertinggi, itu akan perkasa menghadapi dunia. Jadi serangan panah api si jahat ini, isme-isme dari dunia, itu akan ditahan oleh imannya, ya, perisai iman. Ini ya, saya baca sebelah kiri. Pemimpin rohani memperlengkapi jemaat, Efesus pasal 4 ya. Jadi menjadikan jemaat seperti ini semua, tugas gembala, tugas pendeta, ya, hamba Tuhan. Tugasnya adalah membuat setiap orang yang sudah dilahirkan kembali perkasa menghadapi dunia, ya, bukan justru mengabaikan firman. Jemaat memberi diri diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, Efesus pasal 6. Lalu dalam kehidupannya menguji segala sesuatu. Kalau kita diperintahkan untuk menguji oleh Allah, Allah sudah memberikan alat ujinya, ya. Nih, ada mistisisme, ada subjektivisme, ya. Subjektivisme itu yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait dengan relativisme, ya. Jadi kebenaran Alkitab
yang bersifat absolut, mutlak, karena berasal dari Allah yang absolut, Allah yang mutlak, mereka nggak suka itu. Ya. Jadi dengan subjektivisme mereka pengen semuanya relatif. Sudahlah, jangan terlalu keras. Pegang firman itu jangan terlalu kaku katanya. Pengennya seperti karet yang bisa diubah-ubah mengikuti selera manusia. Ya. Lalu ada pragmatisme, lalu isme-isme lain. Ini ya, mistisisme dengan digerakkan oleh isme utamanya yaitu subjektivisme, relativisme, dan nanti pragmatisme akan membuka kehidupan manusia kepada pengaruh isme-isme lain. Tidak punya senjata. Ya. Jadi kalau gambar ini dengan iman Kristennya, perisai iman, dia bisa menangkal isme-isme dari iblis, ya, sehingga pada akhir pertandingan dia tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang akan menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua. Ya. Tetapi kalau tidak punya perisai iman, artinya walaupun kita mengaku beriman Kristen, gereja, setiap pagi seperti ini berangkat ke gereja, tetapi iman Kristennya bukan iman Kristen yang benar, yang objektif berdasarkan firman dalam Alkitab, yang menjadi berdaya oleh kuasa Roh Kudus, maka itu tidak bisa menahan panah api si jahat, ya. Sampai sini jelas, jemaat? Ada pertanyaan, silakan dicatat dulu, nanti diberikan kepada saya. Sampai sini mana yang belum jelas? Ini gereja yang benar, ya. Jadi hati-hati ketika ada klaim tentang Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus adalah ini, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran, ya. Yohanes pasal berapa? 14, 15, 16, ya. Yesus sendiri menegaskan dia adalah Roh kebenaran. Tugas utamanya memimpin gereja Tuhan ke dalam seluruh kebenaran firman. Kalau ngarang-ngarang, kalau di luar Alkitab, apa yang diajarkan dan dipraktekkan, tapi diklaim sebagai Roh Kudus, uji, ya. Sederhana. Jadi karya Roh Kudus pasti selaras dengan apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, secara cepat kita akan singgung ini karena saya ada pertanyaan. Kalau berbicara atau membahas tentang tinggi hati, angkuh, sombong, congkak, itu orang Kristen sendiri saling lempar tuduhan, betul ya? Di satu pihak menuduh pihak lain sebagai sombong. Saya sendiri ketika saya bertahan dalam mengabarkan firman apa adanya, sesuai yang ditulis oleh Alkitab dan tidak mau kompromi, saya sendiri dibilang sebagai sombong, ya. Ketika saya tidak mau berkompromi hal kebenaran dalam Alkitab, keras gitu mempertahankan kebenaran Alkitab yang dipraktekkan rasul-rasul Yesus di abad pertama sampai mereka menjadi martir. Di zaman sekarang, ketika seorang hamba Tuhan seperti saya mencoba mempertahankan kebenaran Alkitab sesuai apa yang ditulis Alkitab, yang ditafsirkan dengan benar, tidak mau kompromi, lalu saya dituduh sombong, ya. Lalu orang yang sombong merasa justru tidak sombong. Nah, kalau kita berbicara segala sesuatu, sekali lagi standar kita untuk menguji yang benar itu sombong itu artinya seperti apa sih? Jangan sampai kita saling lempar tuduhan sombong seenaknya gitu. Orang yang justru sombong menuduh kita sombong. Nah, kita lihat ya. Pagi ini kita akan lihat sekilas menurut Alkitab yang sombong itu seperti apa, ya. Oke, langsung baca ayatnya. Saya ambil langsung teks satu aja, ya. Teks dalam Alkitab yang pernah kita baca yaitu Yesaya pasal 46 mulai ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Perhatikan yang saya kasih tanda kuning, ini yang akan ditentang oleh orang-orang sombong, ya. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak,
Keluar ya kata congkak. Orang-orang yang jauh dari kebenaran, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Inilah definisi congkak, sombong, tinggi hati, angkuh di hadapan Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, menolak, menentang, melawan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran di sini? Baca lagi yang saya kasih tanda kuning di atas ya. Allah menyatakan bahwa dialah Allah, tidak ada yang lain, bahwa dialah satu-satunya Allah, tidak ada yang sama dengan dia, cuma satu. Pada awalnya hanya ada Allah, pada akhirnya hanya ada Allah. Itu yang ditentang, kebenaran yang ditentang oleh orang-orang sombong. Apa yang akan terjadi di depan, dia yang merancang-rancangkan. Jadi kalau kita bicara tentang perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah, antara Israel dengan Hamas, itu terjadi karena Allah sudah merancangkannya. Kalau kita belajar eskatologi di kitab Daniel bulan-bulan yang lalu, maka itu yang terjadi masuk dalam peta yang sudah kita pelajari itu ya. Pasti tidak akan meleset dari itu. Jadi apapun yang akan terjadi dari perang ini ujungnya, benarkah akhir dari segala sesuatu akan tiba? Puji Tuhan, amin. Kita serukan itu dalam hati kita dengan penuh kerinduan. Datanglah Tuhan Yesus. Mau jadi, mau tidak jadi, kita tetap membawa hidup kita. Kalau masih ada di dunia ini, ya, bersekutu terus dalam pengajaran firman. Ya. Makanya kalau bicara tentang persiapan menghadapi perang yang terjadi, gereja harus seperti apa? Ada hamba Tuhan, gembala-gembala suka seru-seruan aja, istilah saya, membahas tentang perang ini. Wah, khotbah diundang kemana-mana bercerita tentang perang ini. Kita tidak, kita tidak. Walaupun ada permintaan, sudah banyak permintaan masuk kepada saya untuk mengulas sedikit tentang perang yang terjadi. Nanti kita ada waktu ke depannya. Dari kitab Yeskiel supaya jemaat tahu petanya, membuat kita waspada. Tapi yang terpenting yang kita lakukan yang terutama adalah semakin setia tekun hidup dalam pengajaran firman. Jadi mau jadi Tuhan Yesus datang, kita puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak jadi, belum waktunya Tuhan, kita tetap ada dalam hidup yang waspada. Daripada kita khotbah kemana-mana, diundang kemana-mana, cuman menceritakan tentang perang yang terjadi tanpa mempersiapkan umat Tuhan untuk siap menyambut Yesus kapanpun Yesus datang. Ya, jangan sampai bagi kita Yesus datang seperti pencuri yang datang di malam hari ya, tidak. Oke, lanjutkan. Ini penjelasannya. Jadi kata congkak di sini dalam Yesaya 46, dalam King James Version disebut stout-hearted atau keras hati. Dalam Alkitab NASB ditulis stubborn-minded, hati dan pikiran yang keras atau keras kepala gitu sederhananya. Lalu kalau saya buka satu lagi dalam Amplified Bible, dituliskan stiff-necked ya, jadi tegar tengkuk. Kita sudah hafal. Ini ya congkak di sini. Berasal dari bahasa Ibrani abirleb atau strong heart atau keras hati. Ini definisi sombong, angkuh, congkak, tinggi hati berdasarkan Alkitab. Allah sendiri yang mendefinisikan. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang jauh dari kebenaran. Nah, merekalah yang suka justru memakai kata sombong ini dilemparkan kepada kita-kita yang mencoba menobatkan mereka, yang mencoba memberitakan firman yang benar kepada mereka. Karena selama ini mereka hidup dalam mengabaikan firman, mendengarkan Injil yang lain, firman-firman yang dipelintir. Lalu ketika kita bertahan dalam pekabaran Injil Kristus,
firman yang benar, apa adanya sesuai Alkitab, lalu justru mereka menuduh kita sombong ya. Jadi jangan mau lagi jemaat dirisaukan dengan permainan kata-kata. Sekali lagi, di tangan gereja-gereja mistik ini, khususnya Pentakosta karismatik yang jauh dari pengajaran firman, banyak kata itu menjadi hampa, menjadi kosong. Jadi apa yang diucapkan dari bibir mereka itu artinya sudah melenceng ya. Kita tetap ikut definisi menurut firman. Jadi congkak adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam pengajaran firman, kelompok 1, yang menerima dengan senang hati, dengan suka selengkap senjata Allah dan hidup di dalamnya, tidak termasuk orang congkak menurut Allah. Oke, lanjut ya. Satu ayat lagi saya baca tentang sombong, congkak. Ini ya, 2 Korintus 10. Mulai ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Siapa kami ini? Orang-orang percaya ya, kelompok 1, termasuk Paulus dan tim penginjilan di dalamnya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata apa yang dimaksud? Senjata rohani, selengkap senjata dari Allah. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus ya. Jadi kalau di Yesaya tadi dikatakan orang congkak adalah yang jauh dari kebenaran, maka dalam ayat ini disebut keangkuhan manusia itu menjauhkan manusia dari pengenalan akan Allah. Jadi kelompok 1 apa kelompok 2? Yang angkuh? Yang memiliki keangkuhan manusia? Kelompok 2 justru ya. Karena lewat keangkuhan itulah mereka menolak pengenalan akan Allah ya. Nah ini ya yang saya sebut kita tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan dalam menggunakan nalar kita. Nalar itu kan, pikiran itu kan anugerah Tuhan. Ketika manusia diciptakan kan memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Jadi sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Maka manusia diciptakan memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Lalu dalam konteks perjanjian baru, bahkan sejak perjanjian lama, dalam menjalin hubungan dengan Allah, pikiranlah yang dipakai lewat belajar. Tapi ekstrim kiri, gereja mistik mengabaikannya. Ekstrim kanan mendewakannya. Ya, logika didewakan. Kalau isi Alkitab tidak sesuai dengan logika manusia, ditolak. Kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita di tengah-tengah sesuai dengan Alkitab ini. Ya, di sini dituliskan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi nalar kita pakai untuk menggali firman, belajar firman, termasuk untuk menjelaskan kepada orang ketika kita memberitakan kebenaran. Pakai nalar itu supaya tidak seperti di gereja mistik gitu. Orang-orang naik mimbar lalu apa yang dibicarakan. Kadang ayat yang dibaca juga beda dengan apa yang dibicarakan. Tidak ya. Kita pakai nalar itu. Tetapi nalar itu ini ditaklukkan kepada Roh Kudus, baik ketika kita belajar maupun ketika kita memberitakan firman. Lanjutnya ayat 6. Dan kami siap sedia dengan selengkap senjata Allah untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi bagi yang mau taat, bagi yang mau dengar Injil Kristus, akan disempurnakan terus oleh karya Roh Kudus. Tetapi bagi yang menolak, Paulus katakan loh, dia dan timnya siap menghukum setiap kedurhakaan. Nanti kita lihat gambarannya. Lalu lompat ke ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ini menunjuk kepada siapa?
Kelompok kedua, kalau kita semua berdasarkan standar yang jelas dan pasti, yang absolut mutlak, yang ditafsirkan dengan benar, kebenaran firman di dalam Alkitab. Tetapi lihat orang-orang yang memiliki keangkuhan manusia ini. Orang-orang congkak yang dikatakan oleh Yesaya jauh dari kebenaran. Lihat, perhatikan, saya baca lagi. Orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alkitab berkata apa? Alangkah bodohnya mereka, ya. Jadi kalau kita bahas sedikit, kalau kita lihat arti sebenarnya, siasat orang, keangkuhan manusia, King James Version menuliskannya imaginations and every high thing, ya. Lalu NASB menuliskannya speculations and every lofty things. Jadi imajinasi atau spekulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan imajinasi atau spekulasi yang membuat orang bersiasat? Ini ajaran yang salah, pemikiran, ide, penalaran, filsafat, dan ajaran atau keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Ini bagian dari isme-isme yang sudah mengotori pikiran kita. Jadi kalau ketemu orang bersiasat, kita tuh nggak bisa menebak gitu. Antara apa yang ditampilkan, yang diucapkan, dengan isi hati sebenarnya. Karena dia selalu bersiasat kalau berhadapan dengan orang. Gitu ya. Nah itu sebenarnya karena pikiran dan hatinya sudah disusupi oleh pemikiran, ide, penalaran, filsafat, dan ajaran atau keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman. Justru ketika kita hidup dalam pengudusan, setia dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, sekali lagi ya, itu akan dikoreksi satu persatu, dibersihkan. Jadi udah sekian tahun jadi Kristen, tapi kerjaannya bersiasat terus. Sampai berbohong demi tidak masuk dalam pengajaran firman. Kalau udah ketemu orang-orang seperti itu, udah malas komunikasi lagi. Jadi yang salah-salah ini akan menumbuhkan orang-orang tuh bersiasat gitu. Nah siasat ini dan keangkuhan manusia lah yang kemudian memunculkan ketinggi-hatian, keangkuhan, congkak ya. Ayat 12. Ayat 12 berkata apa? Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Kan jadinya subjektif kan? Karena segala sesuatu ukurannya dia sendiri. Maka ketika kita membandingkan dua orang, ya beda juga gitu. Walaupun sama-sama Kristen A. Itu yang saya bilang pemikiran mistik yang subjektif. Karena mereka tidak memiliki standar seperti kita yang pasti, yang satu gitu. Mereka diri sendiri. Oh tidak, menurut mimpi yang saya alami tadi malam, inilah kebenaran. Kata si B, oh tidak, berdasarkan apa yang saya alami, inilah kebenaran. Maka kekristenan menjadi kacau balau gitu ya. Oke, balik lagi ke slide, ini penjelasannya. Orang-orang tertentu yang memegang kebenaran mereka sendiri dan mengukur segala sesuatu dengan itu. Ini kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Paulus menegaskan bahwa ia dan orang-orang percaya tidak seperti itu. Karena Paulus ada di kelompok pertama ya. Tetapi menempatkan Allah dan kebenarannya sebagai otoritas tertinggi. Ya. Nah gambarannya supaya jelas dalam pemikiran jemaat seperti ini. Ini benteng yang terbangun yang menentang pengenalan akan Allah. Ini dilakukan oleh orang-orang sebelah kanan. Tadi kita sudah baca ayatnya. Ini. Jadi keangkuhan manusia yang membangun benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Nah, keangkuhan manusia itu muncul dari mana? Dari siasat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan siasat. Dalam Alkitab King James dan NASB ditulis sebagai imajinasi atau spekulasi. Sekali lagi saya bacakan. Pemikiran, ide, penalaran, filsafat, dan ajaran atau keyakinan yang salah. Itu isme-isme yang dari dunia. Ini akan membangun rasa congkak itu. Dalam hubungan sosial kepada sesama manusia mungkin dia tidak sombong, rendah hati, suka menolong, suka berbuat baik. Tetapi makna congkak, tinggi hati, sombong, angkuh sesungguhnya adalah dalam relasi dengan Allah.
Jadi kalau dalam relasi sesama manusia kita bersikap rendah hati, bagus. Justru itu buah yang akan dihasilkan orang-orang dalam kelompok pertama. Kalau kepada Allah yang tidak kelihatan aja kita sudah rendah hati, apalagi kepada sesama manusia yang kelihatan, begitu kan? Tetapi kelompok kedua ini dalam hubungan sosial mungkin kita melihat rendah hati, suka memberi, suka berkorban. Tetapi dia hidup jauh dari kebenaran. Dia menolak pengenalan akan Allah. Maka kita sebagai manusia rohani justru mengatakan dia sombong, ya kan? Makanya kan seringkali ketika kita menyampaikan firman apa adanya, seringkali kan dianggap menyakiti justru orang-orang yang dianggap baik. Kenapa? Karena kita tidak melihatnya dari kacamata manusia atau sosial. Kita melihatnya dari kacamata standar kita satu-satunya. Firman, oh kamu memang kepada sesama baik, rendah hati, suka menolong, suka membantu, suka memberi. Tapi masalahnya sebagai orang Kristen, kamu hidup jauh dari kebenaran. Kata Allah melalui Nabi Yesaya, kamu congkak. Kata Paulus lewat surat Korintus, kamu memiliki keangkuhan manusia. Nangkep ya? Makanya baca lagi surat 1 Korintus pasal 2. Itu yang membedakan antara manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia rohani itu bisa menghakimi, bukan manusianya yang menghakimi ya, tetapi menyampaikan penghakiman Allah yang dituliskan dalam Alkitab karena dia mengerti secara rohani. Kayak ini. Definisi congkak ini kan kalau yang nggak belajar Alkitab, kelompok 2 yang mengabaikan firman, mengejek firman, nggak akan pernah tahu kan arti congkak sebenarnya. Malah mereka menuduh kita congkak. Coba baca 1 Korintus pasal 2. Kamu tidak berhak menilai saya karena penilaian kamu adalah penilaian duniawi sebagai manusia duniawi. Tetapi dengar penilaian saya sebagai manusia rohani. Saya menyampaikan penilaian Allah bahwa kamulah yang justru congkak. Karena hidup jauh dari kebenaran firman dan menolak pengenalan akan Allah. Oke, baik lagi ke sini ya, itu ilustrasi saja. Jadi yang dari dunia ini segala hal pemikiran, ide apa yang muncul yang salah, itulah yang membangun keangkuhan manusia, dan keangkuhan inilah yang membangun benteng yang menolak pengetahuan akan Allah gitu ya. Tapi keangkuhan manusia itu juga yang membuat dia memujikan diri sendiri, mengukur dirinya dengan ukuran diri sendiri, dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Jadi keangkuhan ini justru akan semakin menaikkan keangkuhan mereka sehingga balik lagi. Inilah yang saya sebut tadi sebagai lingkaran setan, ya, rantai iblis. Justru ini membuat mereka semakin sombong, keangkuhannya semakin meningkat, justru semakin membangun semakin kuat kubu atau benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Jadi manusia siklusnya di sini nggak bisa lepas sendiri, nggak bisa keselamatan itu pilihan sendiri. Nangkep sekarang jemaat ya pagi hari ini, karena perputarannya di sini. Nggak pernah lepas dari pengaruh dunia. Dunia sudah dikuasai iblis, si jahat. Ini yang diberikan sistem dunia. Tapi mereka sendiri kemudian menjadi orang yang egois. Kebenaran itu menurut mereka sendiri, bukan berdasarkan Alkitab, firman Allah. Makanya kita sudah belajar Roma pasal 10 kan. Keinginan hatiku, doaku adalah supaya mereka diselamatkan. Karena aku berani bersaksi, mereka sungguh giat buat Allah. Tapi tanpa pengertian. Mereka ingin mendirikan kebenaran mereka sendiri. Tapi orang-orangnya giat buat Allah. Paulus katakan kalau kita berbicara soal kebaikan manusia, mereka orang-orang baik. Nangkap ya jemaat. Jadi saya bukan menentang kebaikannya. Justru kalau kebaikannya itu sudah dilimpahkan kepada saya ingin membalas dengan apa yang saya punya, yaitu Jadi berputar terus di sini, bentengnya semakin kuat, semakin tinggi, semakin tebal,
Yang ditentang adalah ini. Pengenalan akan Allah, pengetahuan akan kebenaran, pengertian yang benar akan segala hal. Pengenalan, pengetahuan, pengertian semuanya berasal dari satu kata. Knowledge. Ginosko. Nah, dalam surat ini, kata pengenalan ini dipakai kata gnosis. Gnosis itu asal katanya ginosko. Ya? Gitu. Jadi dikatakan menolak pengenalan akan Allah, menolak gnosis yang berasal dari Allah, yang dibukakan oleh Roh Kudus dari firman Allah dalam Alkitab yang sudah selesai ditulis. Itu mereka tolak. Makanya di abad pertama, zamannya gereja mula-mula, muncul aliran Gnostik. Kita menuliskan ya, Gnosticism. Gnosticism ini apa sih? Ini. Jadi pengetahuan tentang kebenaran, tapi benarnya menurut dunia loh. Benarnya menurut mereka sendiri, sesuai kepentingan mereka, bukan berdasarkan Alkitab. Nah, kalau kita tarik lagi ke gereja mistik, Gnosticism inilah yang berkembang di tengah-tengah mereka. Sudah pernah berkembang di gereja mula-mula menjadi lawannya gereja. Jadi gereja di satu sisi berpegang kepada gnosis, ini ya, pengenalan, pengetahuan, pengertian yang bersumber dari satu-satunya sumber. Tetapi muncul pengaruh-pengaruh dari luar, Gnosticism ini yang mencoba membingungkan, mengacaukan umat Tuhan. Gnosticism ini kalau buka nanti definisinya Google ya, sampai rumah jemaat Google. Mereka menganggap pengetahuan mereka berasal dari hubungan langsung dengan Allah mereka, dengan dewa mereka. Dari sanalah mereka memperoleh ini, munculnya gerakan Gnosticism ini. Beda dengan kita dari Allah pengetahuan, tapi lewat pengajaran dari wahyu yang sudah selesai dituliskan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan mistisisme yang subjektivisme, ya, kurang lebih mirip-mirip gerakan Gnosticism di abad pertama, ya. Oke. Nah, masih di surat yang tadi dikatakan apa? Korintus 10 tadi. Ini yang akan kelompok ini lakukan. Paulus bersama timnya memakai senjata yang dengan memakai selengkap senjata Allah, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, tadi di ayat 3 dan 4, berusaha merobohkan ini. Jadi memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus. Ya. Ini apa senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah mampu merobohkan benteng-benteng ini. Tapi hanya bagi mereka yang sudah dipilih Allah. Jadi di kelompok ini kita termasuk diantaranya dulu kan. Kita hidup di sini. Tapi oleh pemberitaan kebenaran hamba-hamba Tuhan yang benar, mereka memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, berhasil merubuhkan benteng-benteng itu. Lalu memenangkan beberapa orang. Kita termasuk yang dimenangkan. Gitu. Tetapi di kelompok ini ada yang tetap menolak kebenaran firman. Ada yang tetap menolak Injil Kristus. Nah, bagi mereka yang tetap menolak, ya, di satu sisi ada kelompok yang menerima, di satu sisi ada yang tetap menolak. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, kelompok yang di kiri ini siap sedia untuk menghukum kedurhakaan. Saya baca lebih lengkap ya, ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi ada di bagian ini yang bentengnya berhasil dirubuhkan, dimenangkan. Lalu mereka akan diproses sehingga kesetiaannya, ketaatannya semakin sempurna, masuk dalam keselamatan. Tetapi bagi yang tetap menolak, Paulus katakan dia dan timnya siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Apakah Paulus dan timnya yang menghukum? Yang menghakimi? Tidak. Penghakiman, penghukuman itu haknya Allah. Akan dilakukan oleh Yesus nanti. Tetapi yang dimaksud di sini,
kebenaran yang dimiliki itulah yang nantinya akan menghukum gitu. Jadi ketika Dani menyampaikan penghakiman atas orang-orang durhaka yang terus-terusan menolak pengenalan akan Allah, itu bukan Dani yang menghakimi Allah, tapi Allah menuliskannya dalam Alkitab sebagai peringatan. Kalau saya sampaikan dengan keras saat ini, saat masih hidup di dunia, itu masih peringatan. Tapi kalau kamu terus menolak, terus menegarkan hati, tegar tengkuk, congkak, angkuh, sombong, tinggi hati, jauh dari firman, menolak pengenalan akan Allah, yang akan kami sampaikan itu pasti terjadi. Penghukuman, penghakiman itu. Ini ya yang dimaksud. Jadi kami memberitakan kabar baik bagi mereka yang mau menerima. Yesus disalibkan itu solusi atas masalah yang menjadi akarnya itu dosa. Tetapi kalau menolak itu, kami menyampaikan juga penghukuman Allah. Jadi enggak cuma grace, law juga kami beritakan. Kalau hyper grace menitik beratkan atas lalu ininya dilupakan, itu sesat. Hyper grace Joseph Prince. Itu yang dipraktikkan gereja-gereja Pantekosta karismatik sekarang. Kelompok yang kedua, mengabaikan firman, mengejek firman, melalaikan firman. Pengennya yang enak-enaknya aja dari Allah. Law-nya, hukum-hukumnya yang justru saya ulang terus mengatakan ini, bahwa hukum-hukum Allah itu adalah wujud kasih Allah. Supaya kita tidak kena panah api si jahat. Ya. Tapi kalau kita sudah masuk hyper grace, nggak mau. Ya, maksudnya. Jadi bagi orang percaya, percayalah pada akhirnya benteng itu akan roboh. Kita mengalami. Kita sebagai saksi hidup, termasuk Paulus. Paulus dulu orang ganas, penghujat, ya, penganiaya. Bahkan ketika dalam perjalanan ke Damsyik tujuannya mau menganiaya umat Tuhan, gereja Tuhan. Jadi apakah Paulus berani berkata bahwa keselamatan pilihan saya? Dia dalam perjalanan mau menganiaya gereja Tuhan. Bukan memilih keselamatan. Tapi saat itulah Tuhan menangkan dia. Tuhan menangkap dia. Jadi ini gereja-gereja Pantekosta karismatik yang masih mengajarkan keselamatan pilihan. Ini memuji diri sendiri, mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, sehingga apa yang ada dalam diri manusia yang sebenarnya ciptaan Allah, pemberian Allah, yaitu free will, kehendak bebas, dengan itulah mereka mengukur segala sesuatu, termasuk keselamatan pilihan saya. Free will itu dikasih oleh Allah. Ingat, kita cuma manusia, makhluk ciptaan. Ya, realitas tertinggi adalah kehendak mutlak Allah yang pasti jadi. Oke, jemaat memahami ya dalam gambaran ini. Jadi baik yang ditulis dalam kitab Yesaya, congkak jauh dari kebenaran, maupun dalam 2 Korintus pasal 10 ya, dengan keangkuhan membangun benteng yang menolak atau menentang, melawan pengenalan akan Allah. Solusinya adalah bertobat. Bertobat itu perlu merendahkan diri. Kan Tuhan hanya mengajari orang yang rendah hati, yang takut akan Dia. Untuk masuk ke dalam pertobatan supaya bentengnya runtuh, kita perlu kerendahan hati. Yang justru kebalikan dari keangkuhan. Disitulah susahnya manusia bertobat. Dalam keangkuhannya yang semakin angkuh, yang membangun tembok semakin tinggi, semakin tebal, bagaimana dia mau merendahkan diri, mengakui bahwa saya salah. Bahwa firman adalah benar. Kalau bukan karena Allah sendiri yang mengubahkan hati kita. Ya, oke. Nah, ini ditegaskan terakhir dengan satu ayat terakhir. Oke, baca ayatnya ya. Saya bacakan dari Alkitab, kita akan baca satu ayat. Tuhan ingatkan, jangan lupa ayat ini kalau membahas tentang keangkuhan manusia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Coba jemaat buka dan bacakan. Judul perikopnya dalam Alkitab saya,
Do not love the world. Jangan kasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Muncul lagi kan dalam teks ini, ayat yang ke-16. Yang berasal dari dunia apa? Dari iblis ya, karena dunia dikuasai iblis. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah. Itu yang membangun keangkuhan hidup. Makanya berkali-kali Alkitab menuliskan dan saya sampaikan. Dan ini berkali-kali sering membuat banyak orang tersinggung. Alkitab menuliskan peringatan begitu banyak terhadap orang yang kaya. Ya, coba lihat lagi catatan kita. Berapa ayatnya di perjanjian baru saja? Hati-hati loh, orang yang kaya, yang Tuhan karuniai banyak dalam hidupnya. Karena dia akan membeli segala sesuatu. Keinginan daging dan keinginan mata yang bagi kebanyakan orang tidak terbeli, bagi dia terbeli. Dan kalau dia tidak memiliki firman, selengkap senjata Allah, dia hidup di kelompok kedua, mengabaikan dan mengejek firman, dia nggak punya kontrol itu, pengendalian diri ya, buah roh. Nggak ada, nggak berani menyangka. Uang-uang saya, yang kerja saya dari pagi sampai sore, betul. Tetapi keinginan dunia dan keinginan mata itu memunculkan keangkuhan hidup. Uang ini sekian puluh juta bisa kita pakai untuk perayaan Natal. Nah, menjelang Natal kan tinggal 2 bulan. Gereja-gereja sudah membentuk panitia Natal, sudah cari dana buat Natal. Sekian puluh juta bisa habis dalam berapa jam sehari. Lihat tetangga-tetangga sebelah gereja kita ada di sana yang kekurangan. Kenapa nggak buat mereka aksi sosial, sembako, pengobatan gratis. Ingat ya jemaat, menjelang Natal, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, itu bukan berasal dari Allah. Masa itu yang mau kita tunjukkan kepada dunia justru ketika kita merayakan Natal, menyambut kedatangan. Ya, ironis ya. Oke. Ngikutin keinginannya dunia, ingat ya, di ayat yang terakhir ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, masuklah kelompok yang pertama. Dia akan hidup, tetap hidup selama. Jauh dari firman, yang menolak pengenalan akan Allah, itulah yang sombong di mata Allah. Yang ngerti ya? Jadi kalau kita berbicara tentang gereja mistik, di sanalah mereka hidup. Ya. Mengabaikan firman, mengejek firman, ya. Mereka adalah orang-orang congkak di mata Allah. Jauh dari kebenaran, menolak pengenalan akan Allah. Oke, ini perbandingan tentang gereja yang benar, kelompok yang pertama, dan gereja mistik, kelompok yang kedua. Saya bacakan ya. Kekristenan yang benar adalah ketika Allah Roh Kudus bersama firman mengubahkan kita. Ini ayatnya, tadi sudah kita lihat. Dan membawa kita dalam relasi pribadi dengannya dalam pengenalan. Pengenalan ini pengetahuan, pengertian ya. Ini ayatnya sudah kita sebutkan tadi. Pengenalan akan Dia yang membawa kepada hidup yang saleh di hadapan Dia. Ini ayatnya. Nalar dalam bimbingan Roh Kudus dipakai untuk meneliti dan menjelaskan firman ya. Tidak dimatikan, tidak juga didewakan. Ya, tidak ekstrem kiri, tidak juga ekstrem kanan. Kita tunduk kepada Roh Kudus. Darinya kita beroleh sukacita dan damai sejahtera ilahi. Ini ayatnya. Ini kekristenan yang benar. Apakah yang di kelompok kedua yang di bawah bisa mengalami sukacita? Bisa.
Tapi sumbernya adalah hal-hal dari dunia. Apakah kelompok yang di bawah yang kedua bisa mengalami sejahtera, damai sejahtera? Bisa. Tapi sumbernya adalah hal-hal dunia. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan. Tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang diberikan Yesus bersumber dari hubungan kita yang sudah didamaikan dengan Allah. Kita yang dulu pemberontak, berdosa, melawan Allah dalam dosa-dosa dan pelanggaran kita, mati dalam dosa kita. Oleh karya salib Kristus didamaikan dengan Allah yang adalah sumber damai sejahtera sejati. Ketika salurannya sudah disambungkan kembali dengan sumber damai sejahtera sejati, otomatis mengalir lagi damai sejahtera sejati. Dan itu dalam praktek gereja diwujudkan lewat pengenalan akan Allah. 2 Petrus 1 baca lagi. Ini gereja yang benar versus melawan gereja yang salah, gereja yang mistik. Ini ya, poin-poinnya saya bacakan saja. Kekristenan mistik adalah ketika manusia bermain-main dengan alam roh tanpa Roh Kudus. Jadi mencoba berhubungan dengan satu pribadi yang dianggap Allah, dianggap dewa, dianggap Tuhan, memiliki kemampuan supernatural. Ingin berelasi, berhubungan dengan alam roh, tapi tidak ikut bimbingan Roh Kudus. Kalau dalam bimbingan Roh Kudus, kita akan masuk berelasi dengan alam roh dengan pribadi yang benar, yang adalah roh, yaitu Allah. Tetapi yang mistik berhubungan dengan alam roh, main-main dengan alam roh tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa kebenaran firman. Maka dengan siapa mereka terhubung? Tidak mungkin dengan Allah yang benar. Gak mungkin loh gereja mistik itu hubungannya dengan Allah yang benar. Yesus katakan apa? Dalam Yohanes 14, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Roh Kudus dan kebenaran firman dalam kehidupan gereja di Perjanjian Baru. Itu yang akan menghubungkan dengan alam roh, tapi dengan pribadi yang memiliki segalanya. Termasuk penguasa alam roh, yaitu Allah. Tetapi yang mistik ini, kekristenan mistik, ketika manusia bermain-main dengan alam roh tanpa Roh Kudus. Jadi stop percaya setiap klaim karya Roh Kudus. Uji roh itu berasal dari Allah atau bukan. Ya, kepenuhan roh. Uji jangan-jangan itu kerasukan atau kesurupan roh. Bukan Roh Kudus. Ketika pertama kali peristiwa Pentakosta terjadi, gereja mula-mula dipenuhkan Roh Kudus, respon atau hasil yang langsung terlihat adalah mereka berkumpul dan bertekun dalam pengajaran para rasul. Apakah ada makan-makan di sana? Ada. Perjamuan kasih. Ada nyanyi-nyanyi di sana? Ada. Bergembira memuji Tuhan. Ada perjamuan kudus di sana? Ada. Memecah belah roti. Minum anggur bersama? Ada. Ada fellowship di sana. Tapi fellowship yang dibangun di atas ketekunan hidup dalam pengajaran. Hal ini membedakannya. Ini penjelasan dari poin yang pertama. Iblis menjauhkan manusia dari firman dalam Alkitab, dalam pengajaran yang sehat dan sistematis, dan membawanya pada relasi dalam tanda kutip secara langsung dengan Allah mereka secara mistis, ya, dengan doa, dengan penyembahan, nangis-nangis, bahkan yang ekstrim ketawa-ketawa, berteriak-teriak, kejang-kejang, guling-guling di lantai. Masa sih itu mau kita sebut kepenuhan Roh Kudus? Belajar lagi, ya. Poin yang kedua, nalar dimatikan, ini ekstrim kiri ya. Nalar dimatikan atau dikesampingkan sebagai sikap ekstrim kiri yang diametrikal atau berlawanan dari liberalisme. Jadi ekstrim kanan, liberalisme, ekstrim kiri, mereka mengosongkan pikiran. Itu mistik ya. Mistisisme, gereja mistik, salah. Liberalisme yang mendewakan logika nalar juga salah. Kita menundukkan pikiran kita kepada bimbingan Roh Kudus. Poin yang terakhir di sini, kamu harus mengalami supaya bisa percaya.
Ini yang sering dikatakan orang-orang gereja mistik. Kamu harus mengalami supaya bisa percaya. Jangan menghakimi sesuatu yang belum pernah kamu alami. Membangun iman di atas dasar pengalaman pribadi. Tadi ya, surat Korintus tadi mengatakan semua diukur secara pribadi. Kebenaran pribadi yang ingin mereka dirikan. Iblis yang memberikan pengalaman-pengalaman ini, bahkan yang bersifat supernatural. Tidak saja terjadi di GPDI, di Pantekosta Karismatik di Indonesia. Saya sudah baca bukunya John MacArthur, bukunya khotbahnya R.C. Sproul. Itu di seluruh dunia gereja mistik itu seperti itu. Itu ya tadi surat Korintus sudah menuliskan. Jadi mengukur segala sesuatu berdasarkan pengalaman sendiri. Makanya antar GPDI aja beda-beda. Satu organisasi aja beda-beda masing-masing gitu. Bisanya kalau dengar khotbah orang, amin, amin. Walaupun nggak ngerti, walaupun beda dengan penafsiran saya. Supaya ketika giliran saya yang naik mimbar, yang di bawah pun, amin, amin. Walaupun kita beda gitu. Tergantung pengalaman sendiri. Itu yang membuat kekristenan kacau. Masih gereja yang benar versus gereja yang salah. Gereja yang salah. Kekristenan mistik adalah ketika manusia bermain-main dengan alam roh tanpa Roh Kudus. Lanjutan penjelasannya. Malas belajar firman secara sehat dan sistematis. Isi Alkitab cuma dibaca tetapi tidak ditafsirkan dengan benar. Isi Alkitab cuma dipakai sebagai text proof. Lebih mengandalkan ilham roh dalam tanda kutip. Apa maksudnya text proof? Kalau kita membaca satu ayat, lihat konteksnya. Pastikan tidak keluar konteks. Lalu kita menggali dari bahasa aslinya, dari konteksnya, latar belakang budaya, latar belakang politik, kita lihat supaya menafsirkan ayat itu tidak salah. Ya. Jadi itu yang utama, teks Alkitab. Kalau kita berkhotbah, baca teks Alkitab lalu jelaskan itu kepada jemaat. Tetapi mereka memakai teks dalam Alkitab ayat-ayat hanya sebagai text proof atau proof text. Apa artinya text proof? Jadi yang mereka kemukakan adalah pemikiran mereka, ide mereka, karangan manusia. Lalu ayat-ayat Alkitab hanya dipakai supaya membenarkan pemikiran mereka. Karena saya sekarang sedang berkhotbah tentang kasih, saya ambil ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang kasih. Padahal konteksnya belum tentu nyambung. Gitu ya. Inilah yang terjadi di gereja-gereja Pantekosta Karismatik. Seenaknya ambil ayat gitu supaya matching cocok dengan pemikiran, dicocok-cocokkan atau zaman sekarang orang menyebutnya sebagai ilmu cocok logi. Ya. Alkitab diperlakukan seperti itu, murahan, tidak menghargai kekudusan Allah. Ini ya, mengabaikan dan mengejek firman. Bukan firman yang utama. Atau kita tulis, kita muat renungan di medsos. Yang pertama justru kutipan manusianya. Dari buku apa gitu, sekuler. Baru kemudian dicantumkan ayatnya. Ayat dipakai untuk mendukung pemikiran manusia. Nangkep ya? Ini dipakai sebagai text proof doang. Jadi bukan ditempatkan dalam otoritas tertinggi ayat Alkitab, justru dipakai untuk membenarkan pemikiran manusia. Dalam praktek mengabaikan sistem, proses dan prosedur yang benar dan idealisme atau kebenaran demi mencapai tujuan duniawi jangka pendek. Ini adalah sikap pragmatis ya. Jadi karena yang dituju adalah tujuan-tujuan duniawi, yang penting gereja saya penuh. Lalu kebenaran diabaikan. Jadi sukses pelayanan gereja itu bukan berdasarkan penilaian Allah, yaitu ketika Allah yang disenangkan dengan memberitakan pesannya, firmannya apa adanya, itu sukses dalam ukuran Allah. Tapi yang dikejar adalah jangka pendek duniawi, sukses berdasarkan penilaian manusia. Gerejanya megah, jemaatnya banyak, kegiatannya banyak, wow dan wah. Lalu yang kebenaran diabaikan, itu pragmatis. Ya sekilas mendapat pengertian tentang pragmatis. Lanjut dulu. Seniorisme itu dipraktekkan secara salah ya. Titel akademis, posisi atau jabatan tinggi. Cuman status tapi kok kosong. Jadi orang lebih menghargai status duniawi. Bukan firmannya.
Karena kalau kita berbicara dalam konteks pelayanan gereja, kepemimpinan gereja, sekali lagi saya tegaskan, otoritas ada dalam firman. Ya. Jadi hamba Tuhan, pendeta, pemimpin rohani yang berjerih payah mengajar firman, layak dihargai 2 kali lipat. Orang yang datang, Paulus sekalipun, anggota timnya, bahkan malaikat dari sorga sekalipun, kalau datang menyampaikan firman yang salah, Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi firman yang menjadi penilaian. Terlepas orangnya miskin, bodoh, katanya kata manusia, pelayanannya belum berhasil, tapi firman yang dia sampaikan benar. Tapi gereja mistik ini yang masuk kelompok 2 tidak demikian. Kadang jemaat menghargai firman yang disampaikan ya, walaupun itu salah, karena lihat mobilnya apa. Fortuner di luar. Begitu masuk parkir gereja sudah lihat Fortuner mobilnya, waduh, hormatnya sudah lain. Maka ketika dia naik mimbar menyampaikan firman, itulah yang dihargai. Sudah tahu pejabat MD, pejabat MP, maka ketika dia menyampaikan firman, berdasarkan posisinya sebagai ketua MD dan ketua MP lah yang mendengarkan amin, amin, amin. Bukan karena mengerti firman-Nya. Jadi seniorisme itu dipraktikkan dengan cara yang salah, ukurannya manusia. Ya, yang terakhir, membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya isme dunia yang mendapat pembenaran. Ya, nggak punya perisai iman untuk menangkis panah api si jahat, tipu daya, tipu muslihat, isme-isme dunia. Masuk semua ke dalam gereja, ke dalam kehidupan. Bukannya ditolak, dikritisi, ditelanjangi seperti jemaat di Efesus, tapi justru dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai text proof, dicari pembenaran. Kita sudah ketemu dengan banyak orang yang mengaku Kristen, apa yang keluar dari mulutnya tidak menurut pengertian dalam Alkitab. Oh iya, dia memperkatakan kasih, dia memperkatakan pelayanan, dia memperkatakan kekudusan, dia memperkatakan keselamatan, dia memperkatakan sorga, dia memperkatakan pertobatan. Tapi itu menurut pengertian dia sendiri atau kelompoknya. Bukan berdasarkan pengertian Allah. Itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ya, sudah 9:30, saya tutup dulu. Jadi kita akhiri dulu sampai slide ini. Kita lihat minggu depan. Nah, tinggal masuk kepada kesimpulan. Jadi saya harapkan minggu depan kita bisa tamatkan materi yang terakhir ini sekilas membahas tentang mistik ya. Jadi dalam seri pelajaran tentang pesan pastoral ini adalah isi hati Tuhan yang coba saya sampaikan terkait dengan kondisi terakhir ya. Dan ini sudah saya mulai sebelum perang terjadi. Jadi di tengah-tengah kita belajar ini, saya mencoba menyampaikan pesan pastoral dari Allah, dari gembala ke gembala. Bukan cuma ke jemaat ya, tapi ke gembala yang kepadanya Tuhan percayakan domba-domba. Tapi kemudian justru di tengah-tengah pelajaran kita seri yang ini, perang terjadi di Timur Tengah. Meneguhkan betapa pentingnya seri ini. Ya. Karena saya hidup di tengah-tengah gereja mistik, maka pesan inilah yang saya singgung. Dan kalau jemaat ingat, seri pesan pastoral ini dimulai dari pertengkaran saya dengan seorang pengendara motor. Itu yang memicu ya. Jadi pada akhirnya saya berani menegur, berkonfrontasi dengan pengendara motor yang sudah terbiasa melawan arus. Sudah terbiasa melanggar hukum. Ya. Lalu dari peristiwa itu saya diingatkan, mengapa saya diam saja melihat praktik kekristenan, pengajaran kekristenan di sekeliling saya salah, tidak sesuai hukum-hukum Allah. Dari situ ya jemaat ingat, coba lihat lagi seri pertama. Dari peristiwa itu saya sebagai gembala diingatkan,
lalu kita masuk ke materi pesan pastoral ini. Dan mudah-mudahan minggu depan yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan tentang mistisisme ya. Kita mencermati apa yang terjadi di Timur Tengah sebagai usaha kita mengamati tanda-tanda zaman untuk membawa hidup kita kepada kewaspadaan dan kesiapsiagaan apapun yang terjadi, sehingga kedatangan Yesus yang kedua tidak seperti pencuri tengah malam bagi kita, karena kita sudah siap. Kita akan menyambut Dia dengan sukacita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ibu Gembala berdoa tutup ibadah kita. Haleluya.